Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Antara Kisah. Kali ini kita bakal apa? Kita bakal interaksi bersama makhluk gaib ya, membahas ada dua bahasan sebenarnya yang kemarin juga udah dibahas sama Om Panji, dicek di video yang ini nih yang di bawah ya. Tentang apa kemarin Om? Tentang apa ya, isu yang lagi sampai saat ini lah, Megatrust. Nah, kita bakal ngebahas yang satu lagi tentang tentang apa teh? Manusia yang nikah bersama pernikahan manusia dengan jin. Pernikahan manusia dengan jin itu mau ditanyain ke makhluk gaib itu sah apa enggak pernikahannya gitu. John Lennon baru hadir. Iya, baru hadir ini. Dua kemit. Kemarin biasa lagi tumbang kan. Sekarang baru konten lagi. Ya. Ayo. Jadi gini, teman-teman Antara Kisah ini, mohon maaf kita nggak keluar karena satu dan lain hal. Kakak Rifki juga sakit. Baru sembuh. Baru sembuh lah ya. Baru mendingan. Kemarin dulu sibuk kita ya. Jadi Teh Fitri juga baru kelihatan ini ya di sekarang ya. Baru banget. Baru ikutan kita syuting lagi lah ya. Syuting lagi. Karena kemarin tuh emang ini kan ada permintaan lah, permintaan kayak pembersihan gitu. Sebenarnya kita tuh bukan sibuk lah. Ada lah ya, satu dan lain hal. Cuman kemarin yang bikin aneh tuh pas Panji sama Papa tuh berdua itu jalan kan. Mereka tuh datengin satu Pak siapa gitu namanya. Dia tuh kayak putus asa tuh Pak. Dia utangnya tuh hampir mungkin cukup besar lah gitu, bikin dia bingung, frustasi. Kemudian dia curhat tuh katanya, sampai ketika dia curhat itu kan dia mau bunuh diri kan. Terus saking mungkin ekonomi kali ya. Jadi nggak? Terus kalap juga tuh. Pasti ada sekarang. Bang, harapan jadi bang. Alhamdulillah masih ada. Harapan jadi ya. Kebetulan yang bikin menarik di sini, dia ini kan disantet orang nih. Jadi dia tuh usaha kan, dijualin orang terus gitu. Kayak ada suara-suara jalan atau batu-batu kerikil di atas, terus dan lain sebagainya lah gitu, tanda-tanda seperti orang yang sedang dikirim telur oleh orang lain. Saking keselnya nih Kak, si orang itu tuh ngebales tuh, saking dia emosi, dia tuh bangkrut utang mungkin cukup banyak lah gitu ya. Dia ngebales tuh Kak, dia ngebales santetnya, saking keselnya. Tapi ngebalesnya juga dengan ayat Al-Quran Kak, dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Kakak tahu nggak pas dibalasnya apa yang terjadi? Mati orang. Dengan baca itu doang? Iya. Astagfirullah doang. Terus-terusan dia bacain istighfar. Mungkin ada gurunya juga, terus tapi itu kurang terlalu merhatiin. Cuman dia kayaknya mungkin punya guru. Dia balas terus dengan sakit hati. Dia cuman bilang bacaan istighfar. Dia kesel banget tuh sampai mati tuh orang. Nah setelah mati ini bukan puas jadinya Kak. Dan saat orang itu dia bales santetnya sampai mati, yang nyantetnya nih yang nyantet ini dia bilang saking dia udah membunuh orang, sudah jadi nggak bisa ngomong Bismillah Kak. Itu otomatis deh. Otomatis. Jadi dia nggak bisa ngomong Bismillah dan dia nggak bisa bacaan sholat. Ngeri gak sih? Kalau sholat diem aja. Iya, saking sebegitu ngerinya. Walaupun dia tuh sebenarnya dizolimi, tapi saat dia membalas dengan ayat Al-Quran, terus malah jadinya dianya yang nggak bisa. Nah itu kenapa? Ya. Padahal kan kita ngebalasnya kan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Kan Allah, atau emang kita karena ngebunuh itu? Iya, karena kan Allah itu nggak ngajarin buat balas Kak.
Makanya kadang kalau ada yang ngejahatin ya udah nggak apa, sabar aja. Paling bentengin diri aja. Bentengin dirinya mungkin dengan sholat, ibadah, dengan jangan lupa ini aja sama Allah, jangan, yang penting jangan dibalas ya. Itu mungkin pelajaran buat Teh Fitri juga ya. Jadi kenapa kalau ada orang yang jahat nggak boleh dibalas, itu mungkin karena itu Kak. Jadi saking dianya nggak bisa ngomong bismillah, 3 tahun loh Kak, nggak bisa ngomong bismillah. 3 tahun. Kesiksa nggak? Nggak bisa bismillah gitu, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa. Diam dia gitu kalau disuruh bilang gitu. Nggak bisa ya katanya. Tersiksa dong. Terus dia ngomong dong, gimana rasanya kan nggak bisa ngomong bismillah. Kayaknya terhina banget gitu kan. Terus akhirnya dia tuh udah, podcast Mas Panji memang udah belum tayang kali ya kemarin, atau nggak ngerti lah tapi itu udah ditayang apa belum. Cuman ini bener-bener yang namanya dia tuh pengen tobat ceritanya, pengen tobat, pengen bisa ngomong bismillah lagi gimana gitu. Akhirnya dia sholat tobat 1 hari 1000 rakaat. Wah, satu hari 1000 rakaat. Iya. Selama berapa hari? Sehari itu dia diam di tengah sawah katanya, di saung gitu. Dia sholat tobat 1000 rakaat di situ sampai 3 kali kesambar petir. Orang-orang mengira udah mati karena hujan, dalam keadaan hujan. Hujan gede banget ya. Hujan, dia sholat tobat sendirian. Mungkin ada yang lihat kali itu orang lagi sholat tobat. Mungkin di daerah ada salah satu kota, mungkin pelosok mana yang apa namanya, yang masih spiritual lebih kenceng lah. Maksudnya masih kenceng lah begitu. Kayaknya tahu itu orang lagi sholat tobat gitu. Setelah 3 kali kesambar petir baru dia bisa ngucap bismillahirrahmanirrahim. Dia kayak udah tobatku diterima deh, alhamdulillah. Kayak mungkin petir itu kayak bersihin dosanya kali ya. Ya itu makanya itu teh buat Teh Fitri kayak hal yang tabu ya, maksudnya itu Teh Fitri baru dengar ya. Kalau yang lain udah pada tahu ya alhamdulillah, berarti kita Fitri ketinggalan zaman nih ya. Jadi tim antar jadi saya tuh jadi kita tuh benar-benar kayak kaget gitu. Saking udah bisa ngomong asma Allah lagi, dia masih kalap tuh karena utangnya cukup banyak katanya. Mungkin bisa miliaran, bisa miliaran lah gitu. Akhirnya ada yang nawarin, Kak, mau nggak istrinya dinikahin sama genderuwo katanya. Berarti kan pernikahan jin ini nih boleh nggak sih sebenarnya, kan baru dengar nggak sih? Maaf nih potong, tapi si istrinya tahu dan dia mau. Awalnya itu mau saking kalap ya. Dianya nanti dapat duit juga mungkin ya. Ya Allah alam, cuman kayaknya dia mungkin mau, entah itu jadinya diperlancar dan dipermudah urusannya atau entah bagaimana, yang jelas katanya dengan menikah dengan jin ini segala urusannya mungkin beres. Nah ini mungkin netizen begitu lah ya. Netizen banyak yang bertanya mungkin ya, itu dapat uangnya gimana? Uangnya tiba-tiba ada atau gimana, kan pasti ya, makanya gitu. Itu kan entah itu dilancarkan apa namanya segala urusannya, entah itu dapat uang tiba-tiba kan nggak ada yang tahu. Misalkan tiba-tiba di mana ada tiba-tiba gitu ya. Jadi nggak pernah ada yang tahu ceritanya itu kemarin, nggak sampai sedetail itu. Cuman karena si perempuannya masih punya iman loh, jadi ketika mau akad batal. Jadi ada kayak nikah gitunya gitu Kak. Tapi nggak terlihat kan si? Nggak terlihat. Jadi itu kayak lumayan sih. Nah sekarang Teh Fitri maksudnya lagi mau coba apa namanya, kita ngobrol lah ya sama makhluk yang. Nah ini makhluk mana nih? Ada di sini. Maksudnya siapa? Kita ngebahas yang pernikahan dengan jin ini menurut tanggapan dia. Menurut tanggapan dia. Tapi ini bukan genderuwonya. Ya bukan. Ya maksudnya entahlah siapa yang masuk. Entah siapa yang masuk, tapi kita dengerin aja tanggapan. Nanti Kakak sama Om Farhan tinggal tanya aja tanggapan menurut dia gitu ya. Dia tuh gimana sih sebagai jin, pernikahan antara sesama manusia dan jin tuh tanggapan kamu ada nggak sih? Ada nggak sih di dunia luar sana? Terus mungkin ada yang kayak pernah viral tuh di mana disebutin boleh? Terus ada yang anak-anak ini tahu nggak? Anak kan itu yang dulu. Katanya anak dulu tahu. Ada kan? Hijau. Ya itu. Kalau nggak salah kan itu katanya anak dulu. Itu benar sih? Itu benar sih? Tapi dia belum nonton. Belum tahu. Itu padahal udah lama itu. Udah lama nih. Udah lama. Coba Teh Fitri lihat lah ya. Maksudnya tanggapan Teh Fitri seperti apa? Cuma kita sekarang coba interaksi aja kali ya.
sama makhluk jadi yang sekarang menginteraksi sama bertanya gitu. gua bisa ya. Soalnya. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dari mana? Dari tadi. Jadi gini ya, mau bertanya gitu ya sama manusia atau netizen di luar sana gitu. Tadi juga kita udah ngebahas soal manusia menikah dengan makhluk goib. Itu tanggapan, nyebutnya apa ya? Anda gimana ya? Saya belum tahu namanya. Tanggapan kamu gimana? Tanggapan kamu gimana? Tanggapan saya. Iya, soal manusia yang nikah sama makhluk goib, mungkin banyak yang tanya, penasaran. Itu tuh gimana? Maksudnya sesinya apa? Berjalannya tuh gimana gitu? Seperti pernikahan manusia. Tapi sah. Sah. Oh, Tuhan itu menciptakan jin dan manusia. Jadi ketika si manusia ini ingin menikah dengan jin sah. oh, jadi sah gitu. Tapi harus ada yang dikorbankan. Tumbal jadinya. Ya, Itu yang dikorbankan nyawa atau bagaimana? nyawa. Dari yang dinikahin itu atau dari keluarganya gitu? Jadi seperti berbagi istri. Oh, Ya kan masih banyak yang belum tahu mungkin ya pernikahan kayak gitu tuh pandangan menurutnya langsung tuh gimana gitu kan. Kita kan sebagai manusia mikirnya nggak sah gitu kan sebagai manusia. ya mikirnya gitu. Mungkin banyak yang nanya itu nikahnya gimana. Terus mungkin banyak yang nanya kok bisa maksudnya gitu, gini. Iya. Cara bertemunya gimana gitu. Ya. Kita ini sebagai jin bahagia jika menikah dengan manusia. Kenapa bisa bahagia? Bahagia Kok bisa ya? karena manusia itu ternyata lebih goblok, ya, lebih bego. Iya. Saking kalapnya dia ingin menikah, menyelesaikan masalah dan persoalan dengan singkat. Bagi jin-jin yang ya munafik lah ya, kalau jin-jin baik dia tidak mau, tapi kalau seperti saya terima. Mungkin banyak yang bertanya juga apakah dengan pernikahan manusia dengan jin itu bisa menghasilkan anak atau gimana? Bisa. Anaknya anak goib atau anak asli? Ya, gimana? Manusia. Anak manusia maksudnya gitu. Ada banyak di luaran sana. Ketika perpaduan jin dan manusia itu bersatu, kadang mukanya nggak jelas. Ya. Paham. Ada yang dempet, ada yang nggak ada mata satu, ada yang tidak ada bibirnya, atau bahkan tidak ada tangannya. Kalaupun tidak berbentuk manusia, Ya. ya si manusia ini sudah melahirkan. Jin-jin di luaran sana, makanya banyak kelakuan manusia sifatnya kayak setan anaknya. Secara tidak langsung mereka sudah berhubungan dengan Jin. jin. Contoh, kalau ada yang tidur manusia pakai bajunya baju terbuka, itu jin gampang menyetubuhinya. Oh, itu bisa ya? Bisa. Cewek cowok pun bisa gitu? Atau misalkan khusus cewek atau cowok doang yang gitu? Laki-laki nggak akan bisa hamil, cuman rata-rata itu
itu mengejar perempuan. Ternyata mengejar perempuan. Jadi fokusnya ke perempuan ya mungkin. Iya, jadi jin laki-laki mungkin fokusnya ke perempuan. Laki-laki juga ada di sana tuh, jin ada yang menyukai sesama. Oh, ada gay gitu ya. Sama kayak manusia berarti ya. Sama. Ya, sama. Cuman bedanya dari makanan. Ya. Kalau makanan jin itu gimana tuh kalau boleh tahu? Kenapa? Kalau jin tuh macem-macem. Yang suka susu, roti, buah banyak. Yang suka makan makanan seperti ayam mentah, tulang, belulang, ikan yang belum dimasak, darah, macam-macam lah. Tertarik menikah dengan jin? Tidak. Enggak ini. Jangan karawin Pak Mani. Oh, boleh tahu dengan siapa kita berbicara ya? Maksudnya diem di mana aslinya? Wujudnya tuh seperti apa? Mungkin penasaran penonton. Siapa? Kamu gitu wujudnya seperti apa? Mungkin penasaran. Bisa digambarin nggak wujudnya? Saya laki-laki berwujud besar. Tinggi berarti? Ya. Tidak terlalu tinggi, tapi setinggi pintu, agak besar. Ya, saya mencari perempuan-perempuan yang tidak memakai baju atau memakai pakaian yang minim saat tidur. Maaf, berarti di saat kamu menemukan, misalkan muter-muter terus ada menemukan nih satu perempuan misalkan tidur dengan keadaan misalkan tidak berbusana ya, kamu dengan gampang bisa itu? Maka saya setujui, kecuali dia sudah membaca ayat Tidur. Tuhan, tidak bisa saya setujui. Kecuali dia tidur dengan tidak membaca doa tidur, saya setujui. Makanya kan mungkin manusia. Makanya banyak melahirkan anak-anak karakter seperti setan. Bahkan bisa membunuh ibu kandungnya sendiri. Iya, banyak. Makanya Nah, itu kerjaan. aduh, saya merinding dan ketawa ya. Wah, merinding, aku takut saya ini. Saya bulu kuduk merinding. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Iya, namanya siapa belum tahu. Awal itu belum nanya nama. Kenapa perlu sepenting itu, Kak? Ya, perkenalan kan. Iya. Kalau boleh tahu. Jadi biar kenal semuanya gitu, penonton. Tidak terlalu penting nama jin itu. Hanya termasuk dalam golongan-golongan. Oh iya. Tapi maaf ya kalau boleh tanya, emang ada rajanya juga ya? Apa? Ya ada raja jin juga gitu di sana. Kalau di sini kan misalkan kalau jin ada ya. Ya seperti manusia, premannya ada. Oh. Berarti ada yang lebih di atasnya kamu juga ada ya? Ada lebih jahat. Mungkin gitu aja kali ya. Kalau yang tanya ini, ada lagi nggak yang lain? Ada yang lain mau dijelasin nggak ke penonton gitu kan? Tentang apa aja? Ya, kalian mau bertanya apa ke saya? Kalau saya mau bertanya mungkin Satu lagi. tentang gempa Megatrust itu, Anda tahu nggak? Gempa bumi besar itu yang lagi ramai sekarang. Yang lagi ramai sekarang katanya bakal ada gempa gitu. Mungkin Anda mau tahu ini? Megatrust saya nggak tahu. Hanya gempa bumi besar saya tahu. Ya mungkin. Ya. Lama lagi terjadi. Yang ketawa dong. Itu pusatnya kira-kira di mana ya pusat gempanya itu? Apa? Pusatnya? Pusat gempanya di mana? Gitu. Saya ini hanya jin yang melihat kalau nanti ada porak-poranda manusia. Di situ kami senang. Hancur. Tidak akan lama lagi ya? Kurang lebih 2 bulan, 3 bulan. Rata. Ya tidak rata, hanya besar, cukup besar. Yang selamat. Yang nggak selamat, yang nggak selamat. Mengerikannya. Saya mendengarnya aja mengerikan. Buset,
Mungkin ada yang mau dijelasin lagi apa yang lain yang tahu gitu sama Anda gitu nomor apa aja mungkin apa ya? Bingung saya. Mungkin apalagi pertanyaan saya sebentar saya ingat-ingat dulu. Mungkin kan yang tadi udah dijelasin sama Anda tentang pernikahan, terus tentang apa gempa. Terus mungkin yang selanjutnya mau ditambahin ada mau ditanyain apa gitu. Ya gimana ya? Di sisi lain juga kita sebenarnya juga harus siap siaga juga ya menghadapi gempa ini kan. Ya. Karena perintah kita juga mungkin udah mempersiapkan, cuma kitanya dari segi masyarakat juga masih banyak. Wah, aya nu apa kejadian tepatna jam sabaraha. Wae naon moal aya nu apa. Jelas penting. Yang jelas tidak lama lagi sekitar 2 atau 3 bulan gempa besar akan terjadi. Itu di seluruh Indonesia apa satu kota doang? Seluruh Indonesia kayaknya. Menurut saya bertahap karena bergantian, silih berganti. Tapi bisa merata satu gitu ya nanti. Ya, kalau ada yang jin bilang, ada yang tepat dia bilang tanggal sekian, jam sekian. Dusta, tidak ada yang tahu ya. Ada yang tahu sedetail itu. Dan tidak, saya bukan jin baik, bukan jin jahat. Ya, menurut saya. Di tengah-tengah. Banyak-banyak. Apa ya? Doa mungkin beribadah. Syukur ada. Tapi Anda ini menurut saya baik loh. Mengingatkan banyak-banyak bersyukur. Ya, terkadang manusia itu banyak menyalahkan jin. Padahal emang tingkah lakunya sendiri. Iya sih. Kayak contohnya kalau misalkan panci jatuh, padahal sendiri nyalain gitu. Terus menurut pandangan kamu nih, kan banyak orang di luar sana yang suka ngeramal-ngeramal itu. Kira-kira tuh gimana ya? Dia kok bisa tahu tuh nama ramalannya itu? Iya. Kenapa bisa tahu? Kayak ada peramal tuh di India katanya bakal kiamat tahun berapa kemarin ya? Oh, kemarin. Jin ini kan atau iblis dan yang lain sebagainya ini, mereka bisa bolak-balik ke langit. Mereka bisa tahu informasinya. Mereka menyebarkan ke yang lain. Bagi manusia yang percaya dan bersekutu dengannya akan dapat perjanjian khusus nanti. Jadi dia udah bersekutu berarti ya? Ini nanti ini hancur nih. Daerah sini hancur. Semua. Hancur nih di sini nih. Wah. Tapi entah itu kapan waktunya. Tunggu aja. Karena memang hukum alamnya sedang terjadi seperti ini. Di tahun 2024, nggak lewat 2024. Tapi bakal ada kemungkinan nggak sih nggak bakal terjadi? Mungkin gitu. Ini nanya mungkin bakal ada yang terjadi gitu? Terjadi. Mungkin kapasitas kadar besar atau tidaknya itu tergantung tingkat keimanan manusia. Ketika masih banyak yang berdoa kepada Tuhan, mungkin akan Tuhan ringankan. Gantung dari kita juga berarti ya? Iya. Nah, menurut saya lebih baik dihancurkan karena maksiat sudah di mana-mana. Bumi pun tidak sudi diinjak terus-terusan seperti diludahi. Tapi sebangsa seperti saya
Saya bahagia aja, yang berbuat maksiat saya bahagia. Tapi saya menghargai ketika ada orang yang masih mengamal-amalkan syariat agama. Saya masih menghargai orang yang mengaji, berpakaian baik, berpakaian rapi. Akan saya ganggu adalah orang-orang yang Imannya kurang. imannya lemah, bahkan yang pintar sekali, pintar, teramat pintar, akan saya jerumuskan. Mengerikan. Jadi pikirannya lebih dimainin mungkin orang pintar ya. Kenapa gerah? Cukup panas di rumah ini. Panas kenapa tuh? Panasnya kenapa? Panas. Mungkin ada lagi? Oh, Udah sih cukup ini. Kasih juga informasinya udah banyak. Kita dapat ini udah kita dapat banyak informasinya. Terima kasih udah hadir, udah bagi juga. mau berbagi penjelasan kepada kami semua gitu penonton. Untuk ya, Jadi guys, tadi udah ada yang masuk ya, menjelaskan yang pertama, menjelaskan bagaimana manusia menikah dengan jin. Bahwa memang bisa katanya, karena kan Tuhan menciptakan manusia dengan jin itu kan memang penjelasannya bisa ya Om ya, dan sah katanya. Kata dia sah aja. Iya, Terus walau-walau juga. tapi walau alam, terus dengan pernikahan bersama jin itu bisa katanya menghasilkan anak, mau anak goib atau anak manusia asli. Ini untuk para perempuan juga hati-hati ya Om ya. Tadi kan yang katanya jin itu gampang menyentuhi manusia, terutama perempuan. Jadi kalau tidur sebisa mungkin pakaiannya tertutup. Terus baca doa dulu. Kalau bisa wudhu dulu ya. Wudhu dulu. iya. Ya gitu. Jadi maksudnya biar gak ditidurin jin gitu maksudnya ya. Biar nggak di. Karena tadi kan jelasin sosok tadi, saya gampang nyari setiap malam. Iya, benar. Tapi Manusia dia nggak hidup. bisa kalau yang udah Nggak berdoa. bisa kalau yang udah berdoa ya kursi gitu. Dan cukup ada edukasinya juga ternyata. Ada edukasinya, ada masukannya, terus apa yang bisa kita dapat mungkin berharga Ya, juga. mungkin biar semua informasi yang kita minta dari dia dikasih ya. Iya, Meskipun nggak banyak itu. Nggak barbar juga sih. nggak barbar tapi dia kayaknya baik Anteng sih anteng. anteng di tengah-tengah, cukup Ya ketahuan. cuman nggak terlalu baik, nggak terlalu inilah ya. Cukup, maksudnya kalau menyetubuhi perempuan berarti kan jahil kan. Iya. Iya, Berarti tidak bukan jin yang patut dicontoh lah ya. Tapi dia ngasih informasi cukup banyak. Ya, bagus lah. Jadi mungkin segitu aja guys video kali ini ya. Kita juga nggak bisa panjang-panjang. Nanti ada part 2-nya mungkin kita sambung ya. Mungkin kita segini aja dari kita. Kita mohon maaf kalau ada salah kata. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mungkin maaf juga ada salah kata dari Teh Fitri ataupun dari Ojan, oke? tapi dia masih salah terus guys. Assalamualaikum.